Selamat datang di channel Simple Adopdog Indonesia. Pada video kali ini, teman-teman, saya ingin membagikan live charting bareng di Sobat Family ya. Kita membahas bagaimana market untuk minggu ini, khususnya di pair gold, GBP USD dan Euro USD. Oke, selamat menyaksikan. Ya, nanti silakan yang mau berbagi analisa, kita komentari bareng-bareng kita ini ya. Kita analisa bareng-bareng. Kira-kira kita mau antisipasi harga di mana minggu depan setelah NFP ini ya. Begitu. Silakan yang pertama nanti Mas atau Pak Beni mungkin ya. Pak Nobi juga siap tuh Pak ya. Enggak, Pak. Enggak siap. Oh nggak siap. Salah pencet aja, Pak. Oh, masih terpukul gara-gara MFF ini kayaknya. Santai Pak Nobi, banyak temennya Pak Nobi, kapal karam. Karam beneran, Pak. Udah hancur. Udah ternak akun ya Pak Nobi ya. Baru mau sih. Untung belum. Hmm. Nggak tahu profil mana lagi yang bagus ini, Pak ya. Nanti kita tanya Mas Gesa tuh, Juragan Profirm. Iya. Pak Beni siap? Oh iya, siap Pak. Sekarang ya Oke. Pak ya? Share ya? Ya, silakan. Share screen. Ya, sip. Wah, watchlist-nya cuma 4 pair ini. Iya Pak. Minus kemarin. Makanya Bapak bilang 3 pair dulu ya. Saya coba 3 pair Pak. Ya, oke. Nah, Mau analisa pair apa nih? Gold. eh, XAU Pak Gold nih Pak. Oke, silakan. Ini untuk di H1 menurut versi saya valid swingnya ada di sini dan di sini nih Pak. Oke. Nah, jadi ini ada OB di M5 dan OB H1. Di sini juga ada order block Pak. Oke. Nah, prediksi harga turun ke bawah lalu naik ya Pak ya? Kenapa? Atau balik ke sini baru ke bawah ya Pak? Atau dari sini ke bawah baru naik Pak? Oke, lihat dulu market structure-nya dulu di ini H1 ya. Ya, H1 Pak. Oke, coba untuk arahnya, untuk ini kan kita menentukan yang pertama itu, yang menentukan sebenarnya arah ya, arah. Berarti kalau kita mau bicara soal arah, direction itu kita bicara tujuannya. Tujuannya apa sih harga bergerak mencari liquidity atau menutup imbalance kan dua itu prinsipnya. Oke. Nah, cari entah di daily atau H4 ya. Tuh cari liquidity terdekat atau imbalance terdekat dengan harga saat ini. Coba masuk ke daily atau H4 gitu ya. Lihat ke daily dulu deh. Oke. Nah, daily ini eh, PSL, SSL-nya yang mana yang valid? Yang ini ya.
Yang terdekat dengan harga saat ini mana nih? Ini ya Pak. Alasannya Oke ya. ini valid pullback ya Pak. Ya, oke. Itu valid. Kalau agak susah menentukan mana sih swing high swing low yang valid menurut rule kita itu pakai fraktal aja nggak apa-apa, boleh. Sama itu fraktal itu ngitung 2 candle sebelum dan sesudah. Di indikator Ya, Pak ya. indikator boleh. Cari aja fraktal yang mana? Yang Russell itu lumayan bagus tuh. Maksudnya tampilannya. Oke, Di settingnya seperti apa Pak ya? settingnya nah, intinya itu show zigzagnya di uncheck aja. Ya, udah kemudian style gambarnya itu ngikut aja mau bulat, mau segitiga, mau apa terserah gitu. Udah. Gitu. Oke. Oke ya, yang kelihatan kan fraktal ya. Swing high, Oke. swing low yang terdekat mana? Oke, dah pas ya itu berarti ya. Hmm. Ya range daily-nya ya di atas itu sama bawah ya. Itu daily. Kalau bicara soal daily kan kita bicara soal market structure-nya. Lihat Oke. dikecilin aja di chart-nya. Kita lihat gitu ya. Lebih kecil lagi boleh. Nah, lihat kalau seperti itu ya, itu bullish atau bearish tuh. Bearish Pak. Kenapa bearish? Eh, oh bullish Pak, sorry. Karena Ya di bisa. sini ada BOS ya, B of structure, belum melewati swing ini masih bullish ya. Ya kalau bicara majornya Mm-mm. sebenarnya secara kasat mata aja ini sebenarnya bullish gitu ya. Cuman Ya, sedang sedang retrace gitu ya bawah. Invalidation bullish marketnya ya di situ itu di bawah 1810 itu. Kalau break situ ya udah bearish tuh bearish. ya. Cuman dengan retrace-nya bearish tuh. Nah, gold tuh kan eh apa sih? Range-nya kan besar sekali tuh. Kamu retrace. Mm. Nah, kalau daily retrace, nah itu bisa jadi dihambatnya adalah tren ya. Tren dihambatnya bisa jadi bearish kan gitu. Ya, Nah, boleh masuk ke hampat sekarang. Nah, liquidity terdekatnya di mana? Nah, di marking lagi. Nah, kan kita tahu nih daily-nya atau tujuannya mau ke atas atau mau ke bawah kan. Kita ya, cari direction-nya dulu, arahnya dulu. Ya, kalau arahnya ke atas berarti tujuannya itu di atas tuh 180 plus berapa itu kan? 198 mungkin 2 atau 3 itu. Yang atas itu ya. Kalau ke bawah berarti kan 1886 itu kan daily-nya. ya. Mm. Nah, itu. Nah, kemudian kita masuk ke H4 ya. Nah, H4 mana nih liquidity terdekatnya di mana yang mau dituju di H4 kan itu. Yang ini Pak ya. Lihat aja yang terdekat dengan harga saat ini tuh. Nah, mana sih? Mana nih yang mau diambil gitu. Hmm. Itu. Masih agak kurang paham Pak. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Eh, lanjutkan dulu aja lah. Oke. Ah, ah. Oke. Menurut Bapak ini ya sekarang analisanya seperti apa nih? Mau sekarang ini sampai ke konklusinya. Saya mau nunggu di mana ya? Karena biasanya besok itu selama minggu depan itu beres, saya mau sell di mana? Kalau biasanya bullish, saya mau buy di mana, Pak? Oke. Kalau kalau dilihat dari H1 tadi saya berpendapat itu
Ya, bullish. ya, oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari H4 seperti ini bearish, Pak. Kalau menurut saya, H4, oke. H4 ini sebenarnya sedang bullish ini. bullish. Ya, kenapa? Karena dia sudah break ke atas 2 kali ya, Hmm, ya. Oke. Oke, Ah, akan ke sini nih, Pak. Ke order block yang di sini nih. oke. Berarti melanjutkan penurunan ya. Boleh. Skenarionya itu skenario pertama ya. Ya, Kalau mau ke sana, terus Bapak mau entry di mana nih areanya? di order block sini nih, Pak. Di mana? Atau atau jika mau mau sell dari situ. Ya, Oke, ya boleh. Itu sudah termitigasi ya. mm-mm. Tapi ya satu confluence berkurang katakanlah kalau tidak fresh ya. Ya, nggak masalah ya. It- Itu kalau mau sell ya dari situ ya. Agak jauh sebenarnya ya. Ya. Oke. Berarti ini untuk order block yang sudah termitigasi ini masih masih bisa digunakan apa gimana? Apakah masih bisa digunakan atau tidak? Ya, secara umum sebenarnya masih. Kenapa? Karena fresh dan unfresh itu hanya satu confluence dari sekian faktor pendukung yang lain ya. Jadi tidak selalu yang unfresh itu tidak akan bekerja. Tidak ya. Mungkin Hmm. satu area OB itu bisa bekerja 1, 2, 3 kali gitu ya. Hanya kalau eh, trade manajemennya teman-teman itu hanya ngambil yang fresh, ya sudah, berarti area itu ya saya nggak akan masuk aja dari situ gitu aja. Tapi kalau itu bukan confluence utama, ya bisa aja sebagai area POI. Atau gini, kalau sudah eh, unfresh, sebaiknya entry dengan konfirmasi di low time frame. Tapi kalau fresh, ya oke lah entry tipe 1 tanpa konfirmasi. Nah, bisa juga seperti itu. Gitu. Oke. Teman-teman yang lain mungkin punya pendapat di gold ini. Nunggu hari Senin, Pak. Oh, nunggu Habis hari NFP Senin. biasanya ini apa seduesnya nggak ketulungan. Nunggu hari Selasa, sorry. Hari Senin biasanya seduesnya nggak ketulungan. Oh, oke. Jadi nunggu apa PDH kalau nggak ini previous day high, apa high-nya dijebol dulu, kalau nggak low-nya dijebol dulu baru tahu arah sih. Biasanya saya kayak gitu. Nah, nah ini lebih bagus nih. Ya. Jadi gini, prinsipnya sebenarnya kita itu tidak memprediksi ya prinsipnya, tapi antisipasi. Antisipasi. Bedanya apa? Kalau prediksi itu lebih ke ini ya, harga jatuhnya nanti harga harus ke sana gitu, enggak. Tapi setelah harga bergerak, nah, saya mau antisipasinya gimana gitu. Nah, itu. Jadi setelah harga breakout, saya nunggu setelah retest di sini gitu ya. Jadi bereaksi setelah harga bergerak ya menunjukkan arahnya gitu ya. Nah, sebenarnya itu gitu ya. Jadi untuk menunjukkan itu kan mesti tahu range-nya. High mana yang harus di break atau low mana yang harus di break. Ya, tunggu di situ, tunggu itu terjadi dulu. Baru kemudian kita dapat area. Kecuali kalau harga saat ini sudah break, ya sudah
ada break of structure, entah ke atas atau ke bawah. Ya kita lihat aja di H4 ini. Mungkin lebih diperbesar Pak ini chartnya. Oke, nah oke. Kalau kita lihat itu high, low, ya. High-nya itu hanya nggak close candle di atas ya. Ketika news itu ya, dia hanya ngambil liquidity, kemudian turun. Yang turunnya juga, ya candle turun itu pas news NFP, dia juga tidak close candle di bawah ya. Dia hanya ke bawah, kemudian ambil liquidity, bergerak lagi ke atas naik. Itu ya. Tahu yang saya maksud ya? Yang ini Pak ya, yang ini dan ini. Yang enggak, yang ini loh. Yang ketika news, ketika news. Ketika news itu berarti kan dua tiga candle sebelum itu ya, sebelum harga saat ini itu. Yang week itu ya. Ini ya. Iya, itu satu sama dua. Nah, itu kan ke atas tuh cuman ini kan liquidity grab aja kan. Ambil liquidity di atas, turun ke bawah, ambil liquidity dia naik lagi ke area sideways ya, area konsolidasi ya. Gitu ya. Jadi dia tidak tidak menunjukkan arahnya mau kemana. Ya kita lebih baiknya tunggu aja ya. Tunggunya di mana setelah dia break yang atas itu atau break yang bawah itu. Kalau sudah break yang bawah, kemudian kita mau cari area sell. Kalau break yang atas, ya kita cari area buy. Gitu ya. Maksudnya break yang ini Pak ya, yang candle I- ini dan ini ya. Weeknya. Iya, iya, week, ya weeknya itu. Udah dua itu aja, udah. Eh, Masuk ke H1 coba, kan kelihatan itu. Nah, dibesarkan, lebih besar lagi. Oke. Nah, nunggu di H1 itu kan ada itu yang ditandai dengan higher high H1 itu. Nah, kemudian turun, nah, kan muncul low yang baru lagi kan itu. Ya Ini udah, range. Nah, itu. Nah, oke itu tandai aja pakai garis. Ya. Nah, oke, dapat kan? Nah, tunggu harga keluar dari area itu aja. Gitu ya. baik, baik. Nah, oke, gold seperti itu ya. Kalau misalnya break low bawah Ya, eh, ke arah order block sini atau gimana Pak? targetnya. Kalau kita cari bearish, break sini nih Pak. Seandainya dia break ke bawah itu. Seandainya break bawah. Ya, Nah, kita cari bullish apa bearish Pak? Karena kan ada order block di bawah sini. cari bearish dulu dong. Selnya kapan? Ya ketika dia naik retrace. Targetnya di mana? Di bawah itu. Oh, Gitu ya. Targetnya gitu ya. Itu simpel kan sebenarnya. Hanya nanti hitung RR-nya oke nggak. Kalau nggak oke nggak usah diambil kan gitu. Itu ya. jadi seperti ini Pak ya. Ya itu kalau trading di range H1 ya. Nah, oke kita tunggu ya betul. Kita tunggu break dulu close candle ya. Mhm. Ya, kemudian tunggu nanti di situ akan ada area OP gitu ya. Gitu. Seandainya dia naik dulu mungkin area OP-nya ada di lebih ke atas gitu kan. Kalau dia langsung drop berarti ya nanti akan terbentuk juga area order block. Gitu ya. Tapi berarti kalau untuk setelah break ke bawah ini boleh dibilang tidak sesuai bias trennya Pak ya. Nah, kalau Biasa dari sini kan trennya
bullish. Ya. H1 ya. Kita H1 bicara betul. H1 ya. Ya, kalau dia sudah break ke bawah, artinya kita lihat ke kiri itu ada ya break of structure ya ke bawah, kemudian naik ya, kemudian nah berarti kalau break ke bawah itu dia baru sekali sih ya. Bisa jadi kan dropnya itu bukan ini, bukan reversal atau ganti tren, tetapi bisa jadi hanya liquidity grab sampai ke area order block di bawah itu yang belum termitigasi itu. Ya, Begitu baik. ya. Baik. Oke. Iya, ini annotate-nya sebelah mana sih? Annotate, oke ya. Nah, ini ya. Oke, ingat ya. Ikuti diambil ya. Turun, apa naik. Nah, ini kan gini ya. Seandainya dia break ke bawah ya, itu di mana? Nah, ini baru break, mungkin baru break sekali ini ya. Kalau dia mau naik lagi, artinya apa? Pergerakan ini kan berarti hanya ambil liquidity aja, gitu ya. Nah, kalau dia break sini, kemudian naik, tidak bisa break eh, high, yang baru terbentuk nanti ya, nggak bisa kemudian turun lagi. Nah, ini bisa jadi tren reversal di H1 ini. Jadi trennya di H1 udah mulai bearish gitu. Gitu ya. Begitu. Ini di H1, H4 pun tadi sudah mulai bullish kayaknya ya kalau H4. Coba di H4. Oke ya. Ya, oke. Nah, di H4 break structure ya, dan di sini ya. Udah bullish ya. Di satu kali. Nah, ini yang kedua, nanti dia bullish. Kalau tadi H4 turun ini kan dia retrace saja masuk ke area order block H4-nya. Ya. Maka kemungkinan kalau sampai di sini ya dia naik ya. Meneruskan tren apa? H4 yang bullish ini kan. Itu ya. Paham ya? Kalau di H1 tadi tren ya ya jadi turun gini kan. Ini retrace saja di H4 gitu. Turun gitu ya. Begitu ya. Baik, Mas Sigit. Oke. Ini turun ini kalau nggak salah gold ini dari daily nggak ya? Coba cek daily dia turun nggak sih? Di sini enggak, masih jauh ya. Berarti target daily masih jauh nih. Masih di sini nih. Ya. Paling enggak kalau dia naiknya mesin ya. Ya, diambil ini. Itu ya. Jadi belum belum dari area order block nih kan. Oke. Kalau dia mau turun targetnya di mana sih? Ya, kita lihat di daily ini. Nah, di sini ada area order block kan. Sini nih. Ya. Ini misalnya area yang saya kira lebih ideal untuk entry buy ya di sini nih ya. Di area sini. Ya, dari area ini. Lebih ideal. Kenapa? Ya dia impuls, retrace, impuls, kemudian retrace, dan impuls kan gitu. Harapannya. Ya, gitu di gold. Baik, Mas Sigit. Oke. Ada lagi mau menambahkan gold? Ini kita bicara ini ya, roadmap yang maksudnya time frame yang lebih besar gitu ya. H1, H4 gitu. Kalau di M15 mungkin range-nya ya ambil range dari H1 aja, H1, H4 gitu kan. Range-nya lebih
kecil loh. Yang tadi bisa di M15 atau mungkin M5 ya, bisa aja. Itu oh, sudah. Oh, hilang. Pak Beni sudah nih. Sorry Pak, kepencet. Oh, oke. Oke, lanjut Pak Beni. Ya, Silakan lanjut ya, lanjut. Nah, jadi mau buy atau sell nih Pak? Atau nunggu? nah kalau misalnya untuk open posisi di M15, Ya. apakah perlu sampai kita lihat bias di daily, Pak? Ya perlu sih, menurut saya juga tetap tetap perlu ya. Paling enggak untuk antisipasi area-area penting di daily. Jangan sampai kita eh, karena terlalu asik di low time frame, M15, M5 begitu, kita nggak tahu arahnya, kemudian semua disikat gitu ya, semua diambil gitu. Ending-endingnya apa? Ya mungkin kalau semua diambil bisa saja profit, tapi kadang kalau sudah ngambil 3, 4 kemudian loss beruntun, biasanya area berikutnya sudah nggak berani ngambil gitu ya. Padahal itu yang kadang yang profit gitu. Kan gitu. Hmm. Gitu ya. Jadi ya tetap tetap perhatikan daily H4 sebagai apa ya, sebagai ini sih, arah aja, guidance lah, supaya nggak tersesat gitu. Saya walaupun main di M5, trading di M5, trading di M15 gitu areanya, tapi tetap mempertimbangkan daily H4 gitu ya, untuk eh, arah secara umum, marketnya mau kemana, atau tujuannya atau liquidity mana yang mau diambil gitu, selalu diperhatikan gitu. Begitu Tanya Pak Sigit, ya. itu hari Jumat kemarin kan range-nya $18 ya. Ya, Kalau misalnya sideways, peluang untuk entry exit-nya di mana ya? eh, range $18 maksudnya hari Jumat ya. Day high, ya hari Jumat aja, day Oke, high, hari day low. Jumat. Oke, lihat coba di ini daily, coba di M15. Ini mulainya hari Jumat. Ya, oke. Hari Jumat. Oke. Hari Jumat itu NFP ya? Ya, Iya, oke. NFP itu ini apa? Saya sih nggak trade ketika ketika news ya. Biasanya ada kalau dua NFP, itu, NF, ah, NFP-nya bikin naik, satu lagi apa ya, ya, indeks ya, PC itu dia bikin turun. ya, tapi masih dalam rangkaian itu ya, NFP itu ya, Ini jam 7:30 malam ya mulainya ya. Yang saya amati, saya share di grup kemarin tuh ya, dari 6 bulan terakhir NFP itu pergerakannya hampir pasti ya, hampir pasti ini apa? Nah gini, kalau dia mau turun, lagi dia naik dulu, baru turun ya. Nah ini pas NFP, pas jam NFP gitu ya. Jadi dia manipulasi dulu, kemudian baru real move-nya. Hampir selalu seperti itu ya. hmm, Di 6 bulan terakhir ya, 6 bulan terakhir seperti itu ya. Jadi sama seperti ini ya. Dia mau mau pergerakan NFP-nya turun, nah dia naik dulu. Nah, di gold ini agak berbeda dengan pair yang lain ya. Di GBP USD, Euro USD itu dia naik dulu, kemudian dropnya jauh. Kalau di gold enggak ya. Dia naik dulu, kemudian drop, kemudian masuk lagi ke range ya. Kalau time frame lebih besar akan kelihatan ini ranging ini ya.
Jadi hanya ini aja ngambil BSL, ngambil SSL. Udah, liquidity-nya diambil. Itu Yang di gold turun ya. itu yang turun itu karena news jam 10 tuh, Pak. Iya, ya ini lanjutannya aja sebenarnya. Kalau NFP itu dia reaksinya ketika pas news rilis ya. Kemudian setelah itu baru biasanya real move-nya gitu. Pas news rilisnya itu biasanya manipulasi ini. Harga naik itu. Ya, itu ya. Hampir di 6 bulan ini ya, yang sasar itu di Euro USD atau GBP USD. Ya, hampir selalu gitu ya. Jadi dia naik dulu atau turun dulu, kemudian baru eh, pergerakan naik gitu. Ini juga sama. Hanya di gold ini dia nggak lanjut turun ya, dia naik lagi. Hmm. Dari area mana ini coba di H1, ini baliknya itu pas di area OP atau supply and demand ini. Cek aja. Saya kira ada di kiri nanti kelihatan coba. Jadi kalau untuk sideways, kalau kita mau trading di sideways, ini trading range-nya kita ambil yang mana ya? Kalau yang high-nya tadi itu di NFP itu manipulasi itu dianggap. Ya, Berarti kan peak-nya itu nggak bisa kita pakai sebagai peak trading range gitu, asumsi saya. ya, ya. Kalau kalau news secara pribadi saya nggak trade Pak ya. Ya, saya nggak trade. Ya. Ya, maksudnya untuk minggu depan loh Pak. Kalau ini kan Oh, untuk tadi minggu depan. asumsinya kan kita Ya, kalau trennya naik kita ya, buy, trennya turun kita sell. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya Asia Session itu dia ya. sideways. Ya udah Trading biarin range-nya yang aja. mana gitu kita ini. Ya, $18 itu kan cukup cukup tinggi loh, Pak. Kalau iya, di iya. dalam $18 dia ininya sideways-nya. Oke. Ini aja. Ini kan kita sudah dapat range ini kan. Ini sama ini ya. eh Coba digeser apa ya ke kiri sedikit ya. Nah, oke, oke. Kecilin. Nah, oke. Nah, kita sudah dapat range nih. Range ini sama ini ya. Tuh ya. Ini Mhm. pertanyaannya, jika harga hanya tren di sini aja gitu kan? Iya. Ya, ya gitu. Prinsipnya ya, secara prinsip kita nggak trading ketika ranging ya. Tuh, secara prinsip ya. Tapi ketika ranging seperti ini ya, kita bisa masuk ke low time frame. Low time frame itu gimana caranya, cara entry-nya dan di mana tujuannya atau katakanlah TP-nya. Kalau buy berarti targetnya di ya di range ini. Kalau sell berarti targetnya di range ini. Nah, ini tuh sideways ya. Kalau mau sell bahkan di atas 50% ya dari area ketika sudah sampai di atas ini kemudian ada break of structure ke bawah gitu ya. Entah di M5 atau M15 ini ya. Kalau mau buy ya, ya kita tunggu di ini di bawah 50% ketika dia apa break ke atas gitu ya. Itu targetnya di mana? Targetnya di sini. Ya range ini aja, sepanjang range ini aja gitu ya. Itu kalau mau trading di dalam range ini ya. Oke. Kalau eh, sebenarnya lebih amannya kita tunggu aja move-nya mau kemana. Dia mau break ke atas jadi H1 ya. Mungkin tidak akan terjadi pada hari Senin mungkin ya. Atau ke bawah gitu ya. Kalau dia ke bawah kita tunggu dia ketika retrace ya kemudian turun gitu ya. Kita dia break ke atas ya kita tunggu ketika dia retrace kemudian kita buy ya. Jadi kita tidak memprediksi harga ini akan naik atau akan turun tidak, tapi kita lebih antisipasi kalau harga break ke bawah saya nunggu di atas untuk sell. Kalau dia break ke atas saya nunggu di bawahnya untuk buy. Itu ya. Oke, siap, siap, Pak. Ya, Thank you, oke. Pak. Oke, jadi kalau ranging ya turun ke low time frame ya pakai diskon premium ya, diskon premium gitu ya. Buy ini area untuk sell
targetnya di mana? Bawah sini, kalau buy di atas ini, gitu ya. Tunggu apa? Tunggu break of structure, gitu ya. Siap, Oke. siap. Kalau gini, kalau sudah harga sudah sampai di atas ini, break of structure ke atas, gitu, gimana? Yang nggak usah diambil, gitu ya. Gitu ya. Tunggu aja dia tembus. Kalau dia break, katakanlah breaknya sudah di sini, break gitu ya, break of structure. Harga masih di sini. Mau cari buy di sini enggak? Gitu ya. Mungkin nggak usah ya. Tunggu dia break ini ya, Hmm. gitu. Itu seni seni menunggu ya, menunggu apa? Siap, siap. Momen. Oke, Oke, terima kasih, Pak. sip. Mas Sigit mau nanya, Ya, kalau silakan. tadi kan untuk di daily menentukan BSS SSL-nya. Iya, Nah, apakah di time frame bawah juga kita harus menentukan BSL sama SSL-nya? iya, iya. Kita selalu menentukan BSL, SSL, ya. Kenapa? Ya, tadi prinsipnya itu harga bergerak mau kemana sih? Ngambil liquidity, gitu ya. Kita mau ngambil liquidity mana nih? Sebenarnya harga di sini. Ya, kita markingnya di sini dulu, gitu ya. Ini low-nya di mana? Ambil di sini, gitu ya. Kita tunggu, ya, gitu ya. Tadi gambar marking atau marking area BSL, SSL terdekat di time frame yang teman-teman mau entry, katakanlah di M15 ini ya, gambarnya di sini dulu, ya. Tanya, oh dia diambil, kemudian turun, ya udah gambar lagi, ini kan berarti dia udah hilang. Itu diikutin aja, gitu kan. Tuh, Hmm. tapi target utamanya tetap di high time frame-nya, gitu ya. Ini kalau orang bilang apa sih internal liquidity gitu kan, ya. Nah, dia gini biasanya kan ambil diambil. Nah, kecenderungannya kalau dia naik gitu ya. Nah, kemudian ini yang liquidity ini yang tertinggal kan biasanya kan diambil gitu, ya. Nah, kadang seperti ini kita entry di sini kena SL, di sini kena SL. Paling bawah ini belum termitigasi gitu kan. Ya, biasanya gini naik ya bereaksi, reaksi. Kemudian baru yang terakhir apa? Drop, gitu. Biasanya gitu. Itu ya. Kalau ini diambil, ini diambil, kemudian ini diambil ya. Ya oke, masih katakanlah ini 5R ya masih profit ya kan. Kadang saya juga gitu ya. Saya nggak selalu ambil yang paling ekstrim enggak ya. Dan kalau ada tiga potensial area katakanlah, tidak saya ambil misalnya dua yang tengah sama yang paling ekstrim katakanlah. Itu. Kalau ternyata harganya sampai sini naik ya ya udah berarti kan itu bukan trade saya kan gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita menentukan kita trading di M15, Mas, Ya, nanti targetnya itu di BSL atau SSL-nya H1 ya? ya bisa, bisa. Jadi kita sudah mapping dulu ya, tapi dia satu kan sudah katakanlah di gold ini ya, kita sudah punya mapping nih, target ini, ya, gitu. Kalau mau entry di M15, ya oke targetnya di sini aja. Kalau target di M15 katakanlah ngikutin ini mungkin ini terlalu pendek ya, gitu. Kalau entry di M5 ya bisa aja BSL SSL di M15 yang menjadi target. Nah, Oh, itu baik. RR-nya akan lebih oke gitu. Gitu. Baik, Mas Sigit. Coba buka H1, Mas. Oke. Oke. Oh, ternyata ini dari ini ya. Apa? Ya. Hidden rally base rally ya. Oke ya. Liquidity di sini. Nah, area seperti ini area liquidity ya. Juga seperti ini ya.
ya. Kalau diambil, diambil, diambil lagi, kemudian baru naik, gitu ya. Jadi kalau saya sih menghindari area-area seperti ini, entry dari area-area seperti ini ya. Biasanya kalau dia turun akan ngambil bawahnya, area di bawahnya. Kalau di sini ada ya hidden rally base rally, mungkin suatu ketika nanti akan temui ada area OP di situ kan, gitu ya. Lalu di bawahnya, selalu di bawah area konsolidasi, area seperti ini ya. Itu eh, apakah akan selalu tidak ya, tidak ada harga juga masuk ke area ini kemudian drop. Tapi lebih prefer ya, lebih prefer untuk dia turun lebih dalam ngambil liquidity gitu ya. Coba cek di Euro USD. Sebenarnya dia masuknya hanya di area ini ya. Coba buka Euro USD, Pak. Oke, Euro USD. Ya, oke. H1 ya, dia drop dari area OP ya. Ya, oke ya. Nah, ini kalau ke low time frame, coba ke M15. Oke. Nah, ini ya, di M15 ini. Nah, ini jadi area seperti ini sebenarnya ya, ini area liquidity ya. Apalagi di sini. Nah, sebenarnya harapan saya antisipasinya adalah ini ya, yang lebih katakanlah bagi saya lebih lebih oke gitu ya area ini. Ternyata harga ketika NFP nggak menjemput ya, hanya sampai di sini tadi di OBH 1 tadi ya. Kenapa saya eh, analisanya sampai di sana dropnya? Ya karena ini area ini. Nah, tapi ternyata harga hanya ngambil aja sedikit kita masuk ke situ, sedikit keluar aja kemudian baru drop, gitu ya. Ini akumulasi, manipulasi, kemudian distribusi, gitu ya. Gitu. Tidak tidak selalu, tidak selalu sampai kan, ya. Gitu. Oke, lanjut Pak Benny. Gold sudah jelas gambarannya ya untuk gold. Udah, Pak. Teman-teman yang lain gimana? Berarti entry-nya kita nunggu besok ya ini ya. Melihat dia bergeraknya ke arah mana gitu. Ya, lebih lebih baik baik begitu ya. Di gold tadi lebih baik menunggu apakah dia break ke atas atau break ke bawah kemudian drop. Walaupun saya punya floatingan buy ya, gitu. Saya hold. Nah, tuh izin off Pak Januar. Oke, terima kasih Pak Januar sudah bergabung. Lanjut Mas Pak Beni. Ya, Pak Sigit, untuk Ah, untuk Euro USD ini di daily ya, ya, BSL-nya gimana? sini Ya, oke. dan sini ya, Pak Sigit. Karena harga belum sampai ke Oh, apa terlalu dekat. daripada ya daripada pakai trendline itu pakai ini Pak, pakai yang apa? Pakai horizontal yang sampai ada angkanya tuh. Ini update ya. Yang bukan oh, bukan yang ini. Coba cari di si mana sih tren? Ada pilihannya. Ya pilihan yang horizontal tapi sampai ke harga tuh Pak. Bukan itu. Mana lagi? Ini gambarnya Ini kok ya. nggak ada. Bukan horizontal sih. Dia ngambil dari Oh, high-nya. Ada, ada nggak? gimana? Gambarnya itu bulat terus gini.
Nah, coba cari situ. Nah, ini Oh, horizontal array itu. Nah, itu kan. Nah, nanti pas dan dapat harganya di kanan tuh. Harganya berapa? oke. Lebih lebih enak kan? Hmm. Nah, untuk SSL-nya di Ya, itu di bawahnya. di sini Pak ya? Iya, belum terambil kan itu? Belum. Oke, kita lihat di daily dulu ya. Harusnya ini ya. Oke. Nah, setelah kita lihat itu, kita lihat areanya dulu di daily. Di bawah sudah di marking itu udah oke, benar ya. Hmm. Marking OP daily udah oke. Dan kalau di atas dia enggak ini ya, belum ya. Di atas OP daily kan di sini. Oh, oke. Oke. Nah, oke di daily kita sudah dapat ini ya, liquidity, BSL, SSL, kemudian area order block yang di atas atau di bawahnya gitu kan. Kan dia naik, dia break of structure ya. Ini ambil liquidity aja, dia turun masuk ke range gitu ya, range-nya ini. Udah, kemudian kita lihat di H4 atau di atau H1 kan. Untuk H4 ini kita menentukan BSL dan SSL-nya juga. Ya, BSL, SSL, kemudian area POI-nya, area order block-nya di mana gitu. Sama ya Pak? Ini untuk SSL-nya sama ya dengan yang daily ya Pak? Ya, ini udah sama. Oke, itu sudah break of structure belum? Udah ya. Belum. Yang Nah, itu. ini Pak ya? Ya, oke. Sudah. Nah, oke, itu break of structure ya. Plus candle-nya di bawah harga itu ya di swing low-nya itu ya di 4 ya. Tren bearish ya Iya. di 4 ya, tren di 4 bearish ya. Area order block-nya sekarang. Berarti kan kalau bearish kita cari POI untuk apa? Untuk sell kan? Sel ya. Sini Pak. Ya, ada berapa area? Mungkin cukup satu atau kalau mau dua ya di atasnya itu. Nah, oke. Kemudian kita sudah dapat area di H4. Kita fokus berarti untuk sell gitu ya. Target minimalnya di mana? Di SSL itu kan? SSL sini. Ya, ya. Hmm. Kemudian karena ini trennya bearish, berarti kan bisa lebih jauh dari itu. Di bawahnya tadi ada daily ya, OP daily. Nah, target berikutnya kan di sana. Ya, target berikutnya di OP itu ya. Itu target untuk sell ya. Lalu turun ke hal satu lagi Pak ya? Ya, boleh. H1 sampai M15 juga boleh. Dia satu areanya hampir sama ya itu ya, Sama ya. sama. Oke, dia satu sama. Coba M15. Nah, oke, M15. Kalau saya lebih suka di M15 gitu ya. Kalau untuk melihat ini ya, di mana areanya kalau M15? Tertarik untuk kira-kira mau sell saya besok Pada blok yang sini Pak ya. Di ketika refine harga ke sampai sini di mana? Pak ya. Ya, tambahi kotaknya aja, kotaknya ditambahi, nggak usah di. Berarti kan kita tahu, oh ini berada di area OP H4 misalnya, M15-nya di sini. Oke, itu satu.
Satu POI lagi. Kalau ini saya cukup tertarik untuk ini area breaker blocknya. Di mana itu? Kalau trennya kuat, strong, itu biasanya harga itu berbaliknya tidak sampai ke area order block, tapi kadang hanya sampai di area breaker block. Maka itu bisa jadi POI saya ya. Jadi ada dua area di M15 Euro USD ini ya. Ini areanya. Oke, betul itu dua area itu. Sama-sama berada di area order block H4 ya. Jadi kalau Oke. misalnya untuk ada dua POI seperti ini, apakah open posisi di dua POI ini apa gimana Pak biasanya? Kalau kalau saya tetap ya di dua area ini saya entry ya. Itu. Itu dua. Terus di bawah ini apakah eh oke ya? Di bawah itu ada yang melingkari siapa itu? Ya, ya ini di M15-nya. Dibesarkan aja, Pak. Banyak, oke. Biar lebih kelihatan. Nah, ini ya break break of structure. Nah, ini area order block-nya di mana tuh? Ini breakout structure Pak. Ya, itu kalau lihat fraktalnya saya kira lebih terbantu ya. Lebih enak kapan break of structure-nya gitu kan. Itu oke, di bawahnya itu sudah termitigasi ya. Mas, kalau area drop base drop kisaran 8.100 nggak bisa, Mas. Bisa, bisa saja. Ini ya, ini sebenarnya area oke gini. Iya, nah itu. Nah, kadang nggak ini ya nggak terdeteksi kayak gini. Ya, oke bisa untuk POI oke lah. Ya, area ini. Ini sudah drop tapi ini ya base kemudian drop di area ini Nih, sampai kalau ada tiga kayak gini, Mas, gimana, Mas? Empat bahkan. 1, 2, 3, 4 ya. Iya, tipe Ya, dua kali ya. eh, bisa diambil semuanya risikonya dibagi aja. Misalnya biasanya pakai 0,5% ya 0,25 misalnya ya. Atau pilih aja misalnya dua ya udah saya pilih dua. Seandainya tidak terpanggil ya ya sudah kan pilihan gitu kan. Gitu. Siap. Oke. Ini area ini oke, oke juga. Kenapa? Di sini ada ya liquidity kan gitu. Nah, diambil gitu kan. Jika oke, tinggal besok. Tapi ini ya, kalau saya ketika market Asia sampai di mana? Katakanlah market Asia dia sudah termitigasi ini, ya, saya nggak entry, gitu ya. Gitu ya. Biasanya dia kalau market Asia termitigasi di London artinya dia akan diambil, gitu. Dan atau di New York dia akan diambil biasanya. Jadi saya lebih baik kalau area ini saya nunggu aja. Kalau sampai market Asia berakhir dia belum termitigasi, nah, saya kemudian pasang di sini. Saya limit. Tapi kalau ketika selesai market Asia, ternyata dia sudah termitigasi, harga sudah masuk area situ, ya udah saya masuk area di atasnya. Ini bisa jadi pertimbangan ya di atas ini breaker block ini. Mungkin saya lebih eh, prefer ke ini dan ini aja. Di atas saya kira mungkin nggak nyampe mungkin ya karena trennya sepertinya strong bearish ya. Gitu ya, Euro USD ya. Satu lagi Mas Sigit, mau nanya. Untuk Ya, menentukan POI ini yang drop base drop bagaimana ya Pak ya? oh iya, oke. Eh, ini sih dari ini pengalaman aja. Seperti ini, ya. Ini drop, ini drop. Oke, biasanya candle yang panjang diikuti wick, wick pendek-pendek, wick kemudian panjang lagi.
Nah, pilihan area ini. Atau panjang, kemudian ada wick seperti ini, kemudian ini panjang, kemudian ada wick sana. Ya, nah, itu hidden juga sini. Ya, itu atau yang paling kelihatan ya ini merah, kemudian hijau dikit, kemudian merah di sini. Ya, ada katakanlah 3 macam seperti itu ya. Yang pertama, yang paling jelas itu bearish, kemudian sini katakanlah ini bullish ya, ini hijau katakanlah gitu ya. Kemudian ini bearish. Nah, itu paling kelihatan. Drop, base, drop. Dan yang kedua, eh, yang kedua itu gini, 2 candle, wick, ya, kemudian drop, dan wick. Nah, seperti ini. Markingnya di sini, ya. Dan yang ketiga seperti ini, ya. Semua bearish semua atau kalau bullish ya, candlenya bullish semua. Nanti ada ini, ada wick, kemudian kecil, ada wicknya panjang, kemudian baru drop lagi. Nah, itu area itu juga biasanya area yang ya respected gitu ya. Kenapa? Ya, ini area base ya. Sama prinsipnya. Drop base kemudian drop. Ini kalau dikecilin mungkin di M5 atau M1 akan kelihatan mungkin ya area ini, coba aja dikecilin. Lebih kelihatan mungkin areanya. Nah, itu ya. Area tadi area di mana ya? Iya. Ini ya, sini nih ya. Ya. Ya, kita area di sini nih. Begitu ya. Itu aja. Itu ya dari pengalaman respected lah gitu ya. Area seperti ini. Gitu? Baik, Mas Sigit. Ya. Oke, kita lihat aja. Kalau ini saya prefer setelah market Asia ya. Kalau di sini ya kita eh oke lah 1 2 inilah gitu ya. Ini kalau market Asia belum termitigasi, oke. Ini untuk entry. Gitu. Oke, jelas ya. Kalau Ini maaf Mas Sigit, kalau ini belum termitigasi, ya eh, berarti kita open posisi di sini, targetnya sampai di sini ya? Terlalu di OP aja di OB bawah. yang OP di bawah. Nah, itu bisa di bawah itu. di Ya. sini. Oke, itu terjauhnya di situ. Lihat aja besok range Asia sampai di mana. Kita sell, kemudian target minimalnya itu di low ASEAN ya. Low ASEAN session ya. Ya. Kalau mau sell dari sini, nah setelah ini ya, misalnya belum termitigasi ya sampai London ya, setelah Asianya besok gini ya. Ya udah misalnya sellnya dari sini, targetnya di mana? Ya di low nih ya. Low ASEAN session ini ya targetnya. Gitu ya. Target realistisnya ya, target minimal katalah itu. Gitu. Ya Baik, berarti dia dia ini kan ASEAN liquidity, ngambil high liquidity-nya, ASEAN high liquidity, kemudian targetnya di mana? Di ASEAN low liquidity gitu. Target minimal. Target jauhnya di mana? Ya sampai OB tadi. Gitu. Gitu. baik. Euro USD. Jadi biasnya tetap bearish ya, meneruskan eh, NFP. NFP ini ya, betul ya, ini ya. Manipulasi ke atas, kemudian baru drop. Ini di OB H1 ya. Ini ya masuknya. Ya. Begitu. Jelas ya, Euro USD. Baik, Mas Sigit. Oke, ada lagi? Cukup Euro USD ya. Ya. Oke.
Satu pair lagi GBP USD. Ya, gimana Pak Penny analisanya untuk GBP USD? Ini Pak. Oke, di Ini, daily ya nih ya. daily, Betul? betul. Ya, daily. Bearish, bullish, Bearish ya. bearish. Oke. Break of structure terakhir di mana? Di sini, Pak. Oke, ada bloknya. Tapi sudah termitigasi. Iya, betul. Break of structure, kemudian kembali ke order block berarti ya. Ke order block, kemudian drop. Ya, oke. Di kiri dia bergerak naik, retrace itu juga dari OB ya. Di kiri dia. Betul ya. Ini Pak. Ya, iya itu berasal dari OB ternyata ya. Itu juga yang jauh itu dari order block juga itu ya. Iya. Betul ya. Dan masuk untuk kedua kalinya ya. Oke, coba kerek kanan, Pak. Lurus terus. Ya, areanya itu tarik ke ya tarik ke kanan jauh ya. Oke. Jadi dia sudah termitigasi di sini ya. Di sini ya. Ini break up structure-nya. Masuk area order block kemudian naik, turun ya. Ini liquidity. Masuk ke area order block lagi ya. Ini untuk kedua kali berarti kan. Satu, Ya. dua kali kemudian naik ya. Mantelnya di area order block ini dan turun. Nah, antisipasinya apa nih kalau kayak gini nih? Mestinya kan target eh mestinya kan misalnya ini kan daily ya. Minggu kemarin kan ini ya idealnya di selnya dari sini kan idealnya. Targetnya berarti kan di sini. Betul ya? Betul. Lah kita 1, 2, 3, 4, 5 hari kemarin ya. Minggu kemarin ya. 5 hari kan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dikasih sini dia break structure, retrace, masuk area order block kemudian turun. Tujuannya di mana dia ngambil ini ya. Oke. Oke, Pak Bernard, mohon maaf, mau izin. Oke, silahkan. Terima kasih sudah bergabung, Pak Bernard. Oke, ini Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Saya ya mohon izin dulu. selamat malam. Selamat malam. Berarti kan targetnya di sini ya, betul ya? Target sell ini ya, di SSL ini kan. Ya. Ya, oke. Berarti ini masih belum, targetnya belum tercapai minggu kemarin ya. Kita masuk ke H4 ya, Pak. Oke, oke. Di H4 ya, targetnya masih sama ya di sini ya. Target bearish ya. Marketnya masih bearish ini Pak. Bearish. Ya, bearish. Di sini kita menggambarkan ini juga ya Pak ya. Eh, apakah Ya, bisa areanya. seperti Ya, ini? ya. Oke. Oke. Untuk yang bawah juga sama ya. Ya, itu di bawahnya itu. Sebelumnya masih ada ya di atas ada empat. Nampaknya di sini nih. Oh, Oke. ya. Kemudian area POI-nya ya.
order block, supply and demand, atau breaker block. Ini kan biasanya beres ya. Jadi kita mau sell. Kalau mau sell Ya. dari area mana nih? Kan gitu pertanyaannya. Hmm. Kita sudah, yang terpenting pertama itu kita sudah dapat arah, kemudian target atau tujuannya di mana. Arahnya beres, tujuannya sampai di sini. Ya. Kalau tujuannya di sana, kemudian kita mau, kalau beres kan berarti kita mau sell nih. Sell Ini idealnya mau di mana nih? di sini. Ya, oke. Satu area, area itu satu. Oke, dua. Breaker blocknya Pak, itu juga oke. Breaker block. Di Ya, sini. ya. Teman-teman, kalau breaker block itu oke ketika apa? Ketika dia ditembus dengan candle yang impulsif, candle yang kencang gitu ya. Oke. Silahkan nanti di backtest ke belakang, lihat ketika ada candle impulsif, kencang, terus nembus area OB tanpa basa-basi. Apakah dia akan berfungsi sebagai eh, breaker block atau tidak, gitu kan? Silahkan di backtest ke belakang. Ya, Walaupun oke. ini sudah termitigasi, Pak ya. Ya, itu berfungsi awalnya sebagai order block ya, berfungsi bekerja naik, kemudian baru ditembus. Coba di H1, Pak. Oke, di H1 ya masih area, kalau sell Di sini. ya masih, ya area H1 masih masih hampir sama dengan H4 ya. Hmm. Cuman refine aja, mungkin refine lebih kecil misalnya di bawah itu kan. Dengan ini oke oke nih area ini. Area ini kemudian digabung dengan area ini, oke. Oke. Ya, betul, ini mantul dari area ini refine. Ya, man ya ini dari area tadi ya, daily tadi ya, sebenarnya ini area ini. Ya, oke ya. Ini cukup oke. Ini ini pertimbangan untuk entry kalau mau buy dari area ini ya. Ini lebih baik konfirmasi dulu di sini ya. Gitu. Oke, kenapa trennya masih turun gitu ya? Kalau mau sell ya, ya satu area ini, dua area ini. Area ini ya area breaker block, kemudian di ini ya hidden ya, hidden drop, miss drop. Oke ya. Nah, jadi ini bisa jadi area yang menarik gitu ya. Ini area satu, area dua ya, dan area tiga nih nggak tahu. Oke, itu area kalau kita bias kita sell, target minimalnya sini, kemudian daily di bawahnya tadi ya. Gitu. Kita lihat market Asia besok ya. Market Asia besok. Ya, kalau market Asia besok ranging, nanti membuat liquidity di atas dan di bawah, gitu ya. Nah, untuk sell itu akan ya ideal kalau saya agresif di sini ya. Nih, kemudian ya. Mas Sigit nggak pernah OP di Asia ya berarti. Hampir tidak pernah Mas Kon. Jadi saya nunggu range Asia dulu, lihat liquidity-nya gitu ya. Di range Asia, lihat high dan low market Asianya ya. Kemudian di atasnya apakah ada area yang menarik untuk POI.
entah di H1 atau di M15. Mungkin di M15 akan dapat area yang menarik di sini. Coba cek M15. Nah, ya, ini seperti tadi ya kasusnya. Iya. Ya, ini seperti tadi kasusnya ya, ini ya. Betul ya. Nah, kemudian dia pendek, kemudian. Nah, ini. Nah, ini kalau market Asia besok belum mitigasi di sini, ya, saya akan open posisi di London di sini, ya, di London ya. Silakan pakai apa? Indikatornya Killzone Lux Algo itu cukup oke itu ya. Ini market untuk market sessionnya aja. Besok, besok dicari aja Pak. Killzone-nya Lux Algo. Lux Algo bukan ya. Ini Pak ya. Iya itu ICT Killzone. Nah itu kemudian ini terlalu ini kan settingnya itu lens label nggak usah labelnya ya oke lah biar tahu kemudian eh warnanya Pak inputnya tuh. Nah itu persentasenya dibuat 4 atau 5% aja ininya apa warna itu kliknya ini ya opacity-nya itu biar nggak terlalu mengganggu ya 4-3% udah oke lah supaya cuman penanda aja ya. Nah oke. Oke, nah setup saya itu biasanya akan terpanggil ketika market di London atau di New York sampai London close itu ya. Di Asia saya lihat aja, lihat high-nya di mana, low-nya di mana gitu. Nah, oke. Oke. Itu ya, besok ya kita tunggu ya, tunggu London apakah area ini sudah termitigasi atau belum. Kalau di London belum, maka kemungkinan besar saya akan sell limit di sini ya. Targetnya di mana? Di low ASEAN besok atau untuk misalnya setelah sampai di sini ya ya target minimal ya. Kalau ini kurang dari 5R ya mungkin akan saya perpanjang sampai di sini gitu kan. Atau ininya yang di refine lebih kecil gitu. Caranya seperti itu. Itu Baik. aja. Itu ya. Ini tadi oke lah area ini drop base drop dan juga ini apa breaker block gitu ya. Beririsan. Kalau terlalu lebar ya jadikan satu area drop base drop dan area breaker block tadi. Kalau terlalu lebar entry di 50%-nya gitu caranya. Resikonya apa? Ya nggak terpanggil, tertinggal gitu katakanlah. 50% range ini Pak ya. Ya, ya coba dari H1 tadi. Nah, ini dari low ini ya. Ini low ini. Low ini sampai di sini kan lah di sini. Kita ambil yang ini. Nah, oke. Nah, ini saya ambil 50%-nya. Setelah itu. Itu ya. Baik, baik Mas. Ini dapatnya pas di garis ini mungkin ya. Itu setup agresif pertama saya di situ ya. Oke. Kalau ini tembus ya, ya udah nunggu di sini aja saya area ini. Tapi ini sepertinya sangat lebar nih sepertinya. Berapa ini Pak? Berapa ini? Berapa pips tuh? Ini, Pak.
pakai penggaris ya, Pak. Nah, kan kelihatan dah. Kok terlalu lebar nih. 50% pun lebih dari 20 nih. Oke lah, bisa refine ke M15 ini. Kalau ini kan lebih dari 40, 50%-nya itu masih 20 ya. Masih 20. Jadi bisa refine ke M15. Kalau saya ya lebih kecil. Nah, oke lah. M15 areanya di sini, 50%-nya mungkin ya, mungkin sini ya. Oke, gitu ya. Ambil tetap low, high di sini ya. Tetap ambil high ya. Gitu. Baik, Mas Git. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau berbagi? Mas Danang? Ya, Mas Mas? Git, Ya, ada yang baru gabung ini siapa ya? Mas Reno. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Gonto. Mas Gesa tuh, apa Mas Git. Mas Rikit? Berapa tuh? Win, Di win chat. rate- win rate-nya Agustus kemarin, Mas Gisa ya. Kalau win rate-nya berapa ya? Saya nggak ngitung. Kalau 50% lebih, Mas. Win rate-nya ya. Biasanya sih saya antara 30 40 gitu. Antara 30 40% gitu. Tapi bulan Agustus cukup lebih dari itu. Oke lah gitu. RR. Oh, kalau RR belum belum ngitung. Kalau persentasenya dolarnya sih ada. Persentasenya dari modal awal berapa itu ya? 8. Dapatnya itu apa sih? 8/5. 8/5 itu berapa ya? Bentar, saya tunggu kalkulator dulu ya. Kalkulator. Ya, oke. 8, 16 itu 32 berarti ya. Ya, sekitar 30-an, 30-an Mas. 30-an R lah. Sekitar itu aja. Kadang 50 0,5 resiknya, kadang 0,25 gitu ya. Tapi paling sering di 0,5 setengah persen ya. Gitu ya, kurang lebihnya. Oke. Satu akhir-akhir ini malah ini loh. Apa? eh Biasanya kan satu lebih suka di nunggu di H1, H4 gitu. Tapi kemudian lihat Mas Gisa itu di grup M5 terus kadang malah M1. Ya akhirnya saya turun dikit lah di M15. Ya lebih banyak ya intinya peluangnya lebih banyak, tapi juga ini eh, peluang terjebaknya itu juga sebenarnya lebih banyak juga kalau entry dari low time frame itu ya. Kalau semua diambil itu ya mungkin kalau semua diambil, kalau oke itulah ya, ketika pas pas order flow-nya itu dapatnya kan banyak banget ya. Saya pernah pernah coba ini ya, apa namanya, eh, backtest kalau M5-nya diambil semua, RR katakanlah 1/5. Nah,
ketika pas order flow-nya dapat terus, itu sehari bisa sampai 50 R loh. Beneran, ya. Bisa. Bisa. Pas marketnya itu bersahabat ya. Tapi kalau nggak bersahabat, ya, itu kena SL mulu, gitu ya. Tetap tetap ini. Kalau saya sih lebih, kalau mau entry di M5, itu perhatikan market structure di M15, area POI-nya. Kalau saya pilih area di M5 itu biasanya akan ada area di M15-nya. Itu yang lebih saya pilih ya. Kalau hanya di M5 saja mungkin eh, cenderung saya hindari gitu ya. Begitu. Bikin trade khusus. Ya, ya bisa diusahakan, bisa. Oke, ada lagi? Cukup ya kita bahas 3 pair ini dulu ya. Yang trading Oke, oke, pair yang Mas. lain nanti silahkan setupnya atau analisanya dibagikan di thread yang sudah disediakan di Sobat Family itu ya. Biasanya itu yang ngisi Mas siapa? Mas Riko itu. Nggak gabung hari ini ya? Enggak, Mas. Nggak ya. Yang trading di multi pair itu Mas Riko itu banyak pair itu. Banyak, Yang Mas. ya silakan. Siapa ini? Ini rencana saya gabung lagi. Oh iya, wah berat. Oke, Mau di occasion aja atau dirutinkan ya? Atau sekali seminggu atau 2 kali seminggu gitu atau gimana? oh ini agenda Ya, seperti ini ya. Bolehlah. Kalau sekali seminggu mungkin terlalu ini ya. Mungkin 2 kali seminggu mungkin bolehlah besok. Diingatkan aja saya ya. Semoga ada 2 minggu free sekali, Mas. 2 minggu sekali, oke lah. loh Eh, bukan 2 kali seminggu. dua Dua kali. kali seminggu. Boleh juga sih. Ya iya. Boleh juga. Tapi Oke. masih ke yang semaput nanti, Pak. Nggak, Kak, Nanti. tadinya saya pikirkan idenya trading bareng gitu loh. Judul Wah, awalnya gitu. Yang judulnya enggak. siapa, Pak? Yang judulnya. Oke, oke, siap, siap. Ya nanti ikut ini aja ya, di grup aja, di post saja kalau seandainya diperlukan ya saya ini waktunya saya sediakan gitu ya. Jadi atur lah. Kalau kita setuju aja masih Sigit 2 hari, Ya. dua kali seminggu kita setuju aja sih. Iya, iya. Ya, kalau setuju kita semua setuju ya, Mas ya. Gimana? Setuju? Itu nanti Kalau sambil kalau jalan ya, voting saya teman-teman. kalah kalau voting ini. Kalau voting kan. Pasti kalah. Atau gini aja ya, kalaupun sekali seminggu, eh, mungkin siapa yang ada analisanya dikirim ke Pak Sigit, nanti yang mungkin nggak semua bisa dimunculkan ya Pak Sigit yang milih yang mana yang lebih bagus untuk bisa di-share, lebih memunculkan case gitulah. Ya, boleh, boleh. Hmm. Oke, silakan ide-ide apapun yang eh, menarik silakan di-post di grup aja ya. Oke, Ini siap. pasti biar ditanggapi sama teman-teman yang lain juga yang belum hadir malam ini. Oke, selagi bisa membantu, bermanfaat teman-teman ya oke-oke saja. Selagi saya juga punya waktu luang gitu ya. Oke, cukup untuk malam hari ini. Oke, Mas. Kok Mas Sigit? Terima Betul kasih ya, banyak. Cukup teman-teman. ya. Banyak. Sigit. Oke, tetap ini ya. eh Perhatikan resiko ya, jangan jangan apa all in belum rajin atau ya hilangkan itu dari apa pikiran teman-teman. Tuh. Oke, atur MM sedisiplin mungkin. Oke.
Oke, itu saja. Cukup. Selamat malam, Baik, teman-teman. Ya, Terima terima kasih kasih sudah Mas Udin. bergabung. Terima kasih Ya, banyak. Mas Danang. Terima Baik, kasih. banyak Mas. Terima Terima kasih kasih, Mas. thank you, Ya, Bang. terima kasih nanti yang semuanya. Selamat belum. malam. Selamat malam semuanya. Oke.